Baik, alhamdulillah, ikhwafillah, kita lanjutkan lagi penjelasan kita tentang sir tafrik. Jadi insya Allah nanti ini sir tafrik ini kita bagi menjadi 3 session ya. Karena ini masalahnya masalah pribadi dia, kemudian masalah keluarga, kemudian tahap ketiga masalah rekanan teman, sehingga ini sir tafrik ini merusak 3 hal ini secara umum. Jadi biar kita lebih fokus. Kalau tadi kan penjelasan secara global, mungkin kita bingung. Jadi kita jelasin secara apa permasalahan-permasalahan pribadi dia, baik dari kejiwaan ataupun dari badan. Ini nanti satu sesi tersendiri. Kemudian sesi yang lain tentang keluarga, apa yang terjadi di tafrik ini, keluarga, dari emosional, intelektual, spiritual dari keluarga itu sama badannya, entah badan istrinya atau anaknya, apa yang terjadi, nanti juga sesi tersendiri. Kemudian apa yang terjadi pada bisnisnya dia, kepercayaan rekanan dia, teman-teman, atau bukan, bahkan kalau dia seorang tokoh, apa yang terjadi sama ketokohan dia terhadap konstituen dia, bagaimana orang-orang yang biasa mendukung dia, apa yang terjadi nanti di tahap yang berikutnya. Kita fokus sekarang pada pribadi dan badan, bagaimana nanti ayatnya juga insya Allah. Yang pertama tentang emosional. Jadi seorang yang kena tafrik biasanya dia lebih cenderung emosional, lebih gampang marah. Jadi gampang marah ini apabila dia ini aslinya seorang ini yang biasanya pemarah, jadi dia lebih pemarah lagi. Kemudian jika dia ini orangnya ini pendiam, jadi kalau dia ini tafrik, kena tafrik, dia atau keluarganya kalau dia ini pendiam, maka dia akan lebih pendiam lagi. Jadi cenderung pendiam. Kalau dia ini orangnya gila kerja, nanti cenderung lebih gila kerja lagi. Jadi seakan-akan kan ada orang yang gila kerja itu, ada orang yang suka kerja. Ya memang suka kerja kan bagus. Jadi tafrik ini seperti katalisator. Jadi tiba-tiba jiwanya itu pengen kerja terus. Terus kalau dia ini marah, hal-hal yang sedikit jadi sensitif. Jadi marah. Kalau dia ini pendiam, lebih pendiam. Jadi kalau orang pendiam ini kena tafrik biasanya juga bisa gila. Jadi sihir tafrik ini juga bukan berarti nggak bisa gila, bisa gila. Jadi bukan hanya pelet. Kalau tafrik ini kalau dia aslinya pendiam, orangnya tertutup, lebih tertutup lagi. Kalau orangnya malas, lebih malas lagi. Jadi kalau orangnya ini misalnya suka sedekah, maka lebih kena ketika kena tafrik dia lebih suka sedekah. Bahkan kadang-kadang apa ya? Itu juga harus hati-hati juga. Ini sebenarnya dari apa? Jadi tafrik ini seperti suatu katalisator, sesuatu lebih memicu, dia lebih kecenderungan. Jadi kita bahas satu-satu. Secara emosional ini biasanya kalau orang marah, lebih gampang marah, kita bisa pakai ayatnya waladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahis wa idza ma ghadibu hum yakfirun. Jadi kita sebagai peruqyah bisa pakai ayat itu. Sedangkan untuk ketika seorang yang kena tafrik, jika si pasien ini, maka banyak-banyak istighfar. Jadi banyak-banyak istighfar untuk mengatasi emosional dia, banyak istighfar. Jadi kemudian kalau dia ini biasanya kecenderungan tertutup, maka bisa kita cari solusi. Biasanya ini kita bikin komunitas-komunitas ya. Seperti komunitas Jiwa Tauhid ini kan sebenarnya kita sendiri mayoritas kan bekas pasien ya. Jadi di sini bagaimana untuk mengatasi kegoncangan emosional itu. Jadi juga berikutnya bisa si pasangan itu sendiri kita kasih tahu bahwasanya emosional dia ini karena efek dari tafrik itu tadi. Dari intelektual juga, seorang yang terkena tafrik biasanya jadi gampang pelupa. Jadi gampang pelupa itu. Walaupun kemarin juga Masya Allah saya ketemu dengan bekas pasien yang kena tafrik juga. Ciri-cirinya ya dia padahal dulu orangnya cerdas, dia pendiri seorang guru, jadi kadang-kadang sering lupa. Kok saya sekarang susah ya
suatu persoalan, suatu masalah apa gitu, kayaknya rumusnya itu hilang, lupa apa. Jadi itu bukan hanya seorang guru atau apa. Ini biasanya memang secara intelektual biasanya orang kena tafrik susah mikir. Ibaratnya sekarang itu apa ya, seorang ini jadi mikir sedikit itu masalah yang rumit itu nggak bisa. Itu kalau tafriknya lagi kenceng. Jadi kita bisa pakai ayat wa qala lil ladzina dzanna annahu najim minhum mazkurna inda rabbika fa anshahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bidu asinin illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi itu ayat untuk intelektual, kita bisa bacakan ke pasien. Itu juga seperti itu. Jadi insya Allah pasien ini agak berpikirnya lebih mudah. Terus kemudian untuk intelektual ini, masalah emosional dan intelektual, kalau bisa seorang yang kena tafrik ini juga dia misalnya sering mendengar apa itu, misalnya rekaman-rekaman tentang emosional atau intelektual kan banyak ceramah-ceramah yang tentang seperti ceramahnya Ustadz Hanan Ataki itu kan tentang lebih banyak tentang emosional. Jadi ini banyak sering itu bagus. Jadi bagaimana mengendalikan terutama emosional, karena tafrik ini secara mendasar adalah kebencian dan permusuhan. Jadi ini untuk mengatasi itu, jadi setelah ruqyah pun seorang yang kena tafrik lebih sering dengar ceramah-ceramah tentang emosional, atau seperti ceramah-ceramahnya Agim itu bagus karena terkait dengan emosional. Jadi itu sangat bisa untuk mengendalikan kebencian sama permusuhan dia. Jadi sihir tafrik itu juga perlu diketahui, ketika seorang kena tafrik ini kebencian kadang-kadang bukan hanya kepada suaminya atau mungkin kepada anaknya, atau kalau seorang suami kadang-kadang kalau kena tafrik bisa tiba-tiba benci kepada istrinya. Tapi kadang-kadang tafrik itu ketika orang ini pendiam. Jadi ketika orang ini pendiam, maka tafrik ini lebih mengancam pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya lebih sulit juga, terutama biasanya orang-orang tua. Dia menyalahkan diri sendiri, terus pendiam, dia kena tafrik. Jadi ini bisa gila. Jadi seorang yang kena tafrik, terus dia pendiam ini, kalau kurang diajak komunikasi, saya pernah ngalamin itu, ada orang tua, mungkin usianya hampir sekitar 70 tahun. Jadi dia ini diem aja. Saya waktu datang ke sana, saya ruqyah, masya Allah, sampai gini ya. Ini saya nggak sebutkan orangnya. Jadi dia ini kalau datang itu ke anaknya itu nggak kenal, sampai sebenarnya dia ini masih sadar. Jadi anaknya ini nggak kenal, semua anak-anaknya itu kalau gerak pun dia hanya diem aja gitu. Terus kemudian hanya bilang gitu. Jadi setelah saya ruqyah, saya suruh juga ini coba dibilas terus sama air ruqyah itu beberapa kali. Saya nguruqyahnya cuma sekali aja. Tapi masya Allah setelah 1 bulan, orang ini alhamdulillah dia bisa jalan, bisa yang itu padahal sudah masuk rumah sakit, dikatakan pasien sama keluarganya itu sudah 3 kali opnam bolak-balik keluar masuk rumah sakit itu, sampai akhirnya kayak nggak bisa gerak. Kalau ditaruh diem di kasur ya diem aja dia. Dibilang hidup ya hidup, mati ya mati, tapi diem aja, nggak minta makan, nggak minta apa, nggak berbicara apapun. Ini karena awalnya dia kena tafrik. Jadi saingan bisnis dia diem aja, marah pun juga tidak. Jadi ini tafrik kalau orang pendiam ini seakan-akan jadi kayak orang gila. Jadi diminumin air ruqyah terus, kemudian dibilas sama air ruqyah, sama diajak interaksi. Akhirnya dalam sekitar 2 bulan dia pun akhirnya mulai jualan lagi. Jadi mulai aktivitas jualan lagi, dan dia bisa jalan-jalan, bisa mengenali anak-anaknya, bisa sebenarnya kalau orang lain dipikirnya dari rumah sakit, oh orang ini sudah gila, divonis gila, padahal tidak. Ini yang paling sering ini. Kalau orang pendiam ini, baik orang tua, terutama umumnya kalau tafrik ini bagi kena orang tua ya bahaya ini, bahaya. Ini juga ya beberapa kali pasien saya tangani juga ada yang orang tua yang terus emosional, marah terus. Setiap
tafrik ini apabila seorang misalnya si A ini terus ditafrik dengan ibunya, maka ibunya ini kalau ketemu marah terus kayak anjing dan kucing gitu. Tapi kalau nggak ketemu dengan yang lain biasa aja. Jadi ini dari segi emosional luar biasa. Kemudian dari spiritual, biasanya tiba-tiba seorang ini jadi malas sholat, malas zikir. Kadang-kadang jadi benci dengan ulama tertentu. Jadi benci terhadap ulama tertentu. Terus seandainya seperti yang saya jelasin sebelumnya, itu seandainya dia ini seorang yang muslim, maka dia ini cenderung tiba-tiba benci dengan agamanya. Alhamdulillah, dari spiritual itu seandainya seorang ini muslim, biasanya seperti ya di episode yang sebelum-sebelumnya itu, kalau dia ini seorang muslim biasanya dia meragukan keislaman dia. Begitu juga kalau pasien kita ini agama lain juga sama. Jadi seakan-akan itu gak percaya sama Tuhan, gak percaya sama Allah, kadang-kadang bahkan meragukan. Jadi itu terjadi, semua agama pun seperti itu. Kalau dia kena tafrik biasanya dia meragukan. Kemudian kita bahas tentang pengaruh tafrik terhadap badan ya. Kalau seorang ini emosionalnya tinggi, ini di kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga dikatakan kadang-kadang seorang ini bisa sakit karena emosional. Kalau emosionalnya dia ini bermasalah sangat tinggi, lama-lama badannya sakit semua. Jadi sakit semua, ini badannya sakit semua. Secara emosional dia naik, badannya juga sakit semua. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah badan ini ketika dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apabila emosional seorang ini naik, maka badannya akan bermasalah. Jadi badannya ini bermasalah. Jadi ketika kita meruqyah seorang yang kena tafrik ini, sebenarnya ada kalanya seorang ini kan kecenderungan ya. Jadi orang-orang yang fokus kerja keras, misalnya seorang ini pengusaha yang biasanya forsir badannya luar biasa kesakitannya. Jadi efek terhadap badan ini juga bermacam-macam. Contohnya apa? Orang kena tafrik ini biasanya ketika orang lain itu kedinginan, tiba-tiba dia ini kepanasan. Terus sebaliknya orang lain ini kepanasan, tiba-tiba dia kedinginan. Padahal ini misalnya musim kemarau ya, tiba-tiba orang lain ini kepanasan, dia kedinginan. Dan kedinginannya itu tidak wajar, sampai merasuk ke dalam tulang, dingin sekali. Jadi itu seperti itu. Contoh lain, ketika ini juga ini yang paling sering ya, kalau sihir apapun tetap leher sama pundak sering tegang ya, sering kaku. Terus kemudian kepala sering pusing, juga sering mah. Karena mah ini kalau emosional naik pasti juga ini. Jadi ketika tafrik ini nanti ada hubungan dengan tafrik keluarga ini. Kalau dia ini kencang, bahkan ketika tafrik ini nanti dibenturin dengan masalah keluarga, seorang bisa stroke. Jadi biasanya ini badan sakit semua, dan memang tafrik memang bertingkat-tingkat juga ya. Jadi ini di badan ini bahkan seorang ini bisa lumpuh. Jadi dia bisa lumpuh, badannya bisa lumpuh. Terus kemudian seorang ini setelah kita ruqyah, kalau ayat untuk badan sih banyak, tetap seperti Al-Baqarah 102 tetap kita pakai. Terus wa auhayna ila Musa juga kita pakai. Terus kemudian kalau di badan juga ini biasanya badannya sakit semua, kita bisa pakai balsam ruqyah juga. Jadi untuk kalau di atas ini tadi kejiwaan bisa pakai madu ruqyah juga. Kita minumin madu ruqyah. Terus kemudian
Kalau untuk badan ini biasanya bagian tertentu ini tafrik. Ya, kita sambung nanti. Kok jadi deg-degan ya?